kita akan mendapati dan kita akan sangat optimis kalau lokasi ini dipilih oleh leluhur di masa lalu, artinya memiliki tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang suci, baik dari segi teknis, strategis, maupun dari segi magis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia, jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di lereng Gunung Anjasmara yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Di sini saya akan menelusuri sebuah kampung kuno era Kerajaan Majapahit. Seperti apa kampung kuno era Majapahit? Simak terus videonya, jangan skip. Mohon bantuan subscribe, like, komen. Terima kasih. Oke sahabat Jejak Manusia, jadi ini perjalanan menuju lokasi. Sepeda motor saya taruh di Tegal ya. Nah ini situasi dan kondisi. Loh, ada pohon duren. Ini di lereng Gunung Anjasmara. Oke sahabat Jejak Manusia, ikuti terus videonya ya. Ini saya bersama warga lokal diantar ke sini menuju lokasi tempat yang bersejarah. Oke sahabat Jejak Manusia, jadi saya belusukan di hutan Anjasmara dan ini pohon kopi apa ini ya, bukan kopi ya. Jadi saya melintasi hutan dan sepeda motor saya taruh di bawah ya, karena untuk menuju sini medannya sulit dan di depan itu kan ada pohon yang tumbang, sehingga kita putuskan sepeda motor ditaruh di bawah. Oke, video saya lanjut nanti. Jejak perkampungan kuno Majapahit ya, banyak sekali memang fragmen-fragmen tembikar yang berserak di mana-mana, dan konon katanya warga juga pernah menemukan satu gentong koin kepeng, arca-arca dan artefak-artefak penting lainnya ya. Sebenarnya menelisik ke sejarahnya di daerah pegunungan pada masa lalu ini perlu penalaran ya yang dalam secara harus cemerlang gitu loh. Banyak sekali di kebun tomat ini semacam seperti ini teman-teman. Ini berarti petunjuk di masa lalu ini ada sesuatu ya, misalnya fragmen-fragmen tembikar seperti ini loh. Ini kayak fragmen tembikar yang ada tulisannya Jawa kuno teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini kayak tulisan Jawa kuno ini. Nah ini terbaca K ini. Apa batu apa ini ya? Warna putih ya. Mungkin dari dolomit ya, salah satu teknik pemumpukan. Artefak lainnya seperti keramik Tiongkok ya, atau keramik yang dasir ya, yang warna putih. Ini juga banyak teman-teman. Nah di di pematang sawah ini ternyata memang banyak sekali fragmen tembikar ya, seperti bibir gentong, bibir kuali, bibir bejana-bejana yang terbuat dari tanah liat ya. Jadi mengingatkan pada masa lalu ketika kita membaca kitab Semaradhana, Arjuna Wiwaha atau Sumana Santaka, ternyata peranan para wanita itu juga selain menanam padi, menyiangi padi, memanen padi, menumbuk padi ya, menanak nasi, itu juga membuat tembikar teman-teman. Selain membuat tembikar, para wanita Jawa era Kerajaan Majapahit itu juga menjahit dan menenun. Nah luar biasa. Artinya peranan wanita di samping itu juga ada jabatan hulu air kebi. Ini artinya semacam koordinator pengaturan irigasi tapi dari pihak perempuan. Bahkan pada masa Majapahit itu ada 12 raja
atau rani gitu ya, baik rani pusat maupun rani-rani daerah, itu semuanya dijabat oleh perempuan. Jadi luar biasa sekali ya. Di area ini ada semacam pemukiman yang masif ya. Nah, ini apa Pak? Wah, keramik Tiongkok ya, yang hijau, yang langka ini. Nah, ini salah satu petunjuk ya. Apalagi setelah pematang sawah ini dibersihkan, pasti banyak sekali artefak-artefak penting yang akan kita temukan ya Pak ya. Rencananya kita menuju kemana Pak ini? Ke Umpak. Ada Umpak. Nah, ini luar biasa. Apa. Ya, selain kemudian banyak sekali fragmen tembikar, keramik Tiongkok ya. Nah, kita bersama warga ditunjukkan semacam jejak Mandapah era kerajaan Majapahit. Ada umpak-umpak batu yang sangat halus. Nah, ini luar biasa. Batu gila kayak batu gandik, mirip batu gandik, tapi bukan kelihatan batu alam Pak. Ya ini semacam rata-rata ya, juga mungkin mandala-mandala, asrama-asrama era kerajaan Majapahit tentunya Pak ya. Oke, sahabat jejak manusia, kita sudah dekat lokasi yang bersejarah, di mana di sini ada batu umpak peninggalan era kerajaan Majapahit. Nah, ini kita sudah sampai. Nah, ini jejak panen madu ini. Ini yang memanen ini orang kampung sini saja Pak ya? Warga saja Pak ya? Warga. Ini rumah-rumah seperti ini dengan sarana-sarana pogo ini Pak ya? Untuk naruh barang-barang ini. Nah, ini salah satu peninggalan budaya ya pada masa lalu tentang teknik untuk meletakkan barang-barang di atas dari gangguan hewan-hewan liar kemungkinan. Jadi kita akan coba di sini warga menemukan sesuatu yang sangat istimewa teman-teman, dan ini membutuhkan ekskavasi dari para ahli ya. Nah ini coba kita abadikan ya, kita buat video. Teman, saat ini kita mencoba menelisik jejak-jejak perkampungan kuno. Warga menemukan sebuah tinggalan yang monumental ya, sehingga kita kemudian dari warga ini coba kemudian menelisik di sebelah sana. Di pohon kapuk mati itu ada jejak-jejak semacam mandapa ya, mandapa. Nah, di sini ini warga habis panen tawon ya ini ya. Iya. Waduh, banyak sekali. Loh, itu digodok enak itu. Loh, ini bisa dimakan ya ini sebenarnya ya. Tapi karena masyarakat sini mungkin terlalu banyak hal seperti ini dan melimpah ya, mungkin sudah semacam belenger gitu ya, makan makanan seperti ini ya. Coba taruh di atas saja teman-teman. Ini jejak tawon madu ini teman-teman. Coba kita menyaksikan bahwasanya di area ini teman-teman, ini banyak sekali tinggalan-tinggalan yang terserak. Baik itu berupa fragmen terakota, tembikar maupun keramik Tiongkok ya. Kadang kita kalau beruntung juga menemukan koin-koin kepeng, banyak lumpang-lumpang batu, fragmen pipisan batu bata kuno, dan yang di sebelah sana ada sebuah gundukan misterius yang diduga ada semacam mandapa Majapahit ya. Nah ini coba seperti ini ya teman-teman, ini ada beberapa ya pecahan tembikar seperti ini teman-teman ya. Nah ini coba batu-batu aneh di sini. Nah, ini memang saat ini berubah jadi lahan pertanian, sehingga kemudian dimungkinkan sebagian artefak-artefak penting ini terpendam di dalam tanah atau mungkin ditaruh di pinggir sungai oleh warga ya. Nah ini, sehingga kita coba menyusur saluran irigasi ini, yang konon katanya ada artefak-artefak penting di saluran irigasi ini ya. Nah ini, yang lainnya kemungkinan sudah misalnya dipindahkan ke lokasi lain atau tertutup dengan semak belukar. Nah ini. Jadi kemungkinan memang di saluran-saluran ini ada artefak yang sangat penting gitu ya. Mana Pak ya? Belum terlalu banyak rumput sehingga banyak yang tertutup ya. Iya. Kita Hujan ini. harus mencari ya. Iya, karena musim Kalau musim kemarau kelihatan tanah kencang.
Biasanya banyak terlihat artefak-artefak gitu Pak ya. Lubang batu, fragmen pipisan ya. Ini teman-teman. Sudah saya cabut lihat pemandangannya teman-teman. Sangat indah sekali, dikelilingi bukit-bukit. Kalau ke selatan itu bukit-bukit ya. Nah, bukit-bukit indah. Dan ini sebenarnya tidak jauh dari perkampungan. Diduga memang sangat erat hubungannya dengan perkampungan di masa lalu sebelum kemudian dikelola atau dirubah atau direvolusi secara total oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Tahun 1840 itu memang terjadi revolusi desa. Desa-desa kuno telah dirubah sedemikian rupa menjadi desa-desa saat ini. Jadi desa-desa saat ini sebenarnya warisan kolonial Belanda. Nah, menemukan apa Pak? Nah, ini teman-teman, banyak sekali itu di pinggirnya teman-teman. Harta karun teman-teman. Iya, mangkok emas teman-teman. Mangkok emas dinasti Sung ya. Yang kemungkinan dahulunya itu mangkok-mangkok tipis dan mangkok-mangkok tebal yang berwarna hijau coklat, hijau kecoklat-coklatan atau hijau telur asin. Ini mangkok-mangkok yang sangat langka ini teman-teman ya. Ini diimpor dari Tiongkok karena produksi-produksi terbesar di lembah sungai yang Sekiang atau Sungai Kuning Huangho seperti di Gansu gitu ya, adalah produksi-produksi Tiongkok ini sangat besar. Lah di belakang ini Pak. Nah ini Pak. Berarti ini dikumpulkan oleh warga atau mungkin diuncal-uncal no ya. Ini banyak, ini sebagai tanda bahwasanya di daerah sini dahulunya punya peradaban besar. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah ini banyak sekali. Jadi fragmen-fragmen Tiongkok itu yang disembunyikan warga ya. Kemungkinan di sini memang masih banyak harta karun yang masih terpendam teman-teman ya. Coba kita teliti teman-teman. Banyak sekali bukti. Luar biasa sebagai bukti loh teman-teman Iya, di bukti sini. bahwa dulu. Iya, dahulu kemungkinan ada semacam pemukiman elit ya. Iya, peradaban kuno yang sudah kaya raya teman-teman. Aduh. Coba di dalam sungai ini. Di dalam sungai. Ya, di dalam sungai ini banyak melimpah. Kemungkinan jejak kemungkinan yang coba cari yang utuh teman-teman ya. Yang utuh ini bisa ditaruh di sebuah museum, bisa dibuatkan museum desa agar kemudian tinggalan-tinggalan ini tidak lenyap dan generasi-generasi selanjutnya itu bisa kemudian melihat dan menyaksikan jejak-jejak peradaban leluhur kita di masa lalu. Coba kita delusup lagi gitu Pak ya. Ini banyak sekali ya artefak-artefak yang terserak di sini berarti Pak. Ini luar biasa ini. Sulit sekali memang karena rumputnya rumput ini kita bisa menyaksikan artefak-artefak yang penting ya Pak ya. Sulit Pak ya. Biasanya ada penampakan lumpang batu di area ini Pak ya. Lumpang batu banyak Pak. Batu pipisan, fragmen batu pipisan banyak Pak ya. Iya ada. Nah, kita belum menemukan artefak-artefak batu teman-teman. Yang banyak adalah artefak-artefak keramik Tiongkok berbagai macam dinasti ya. Nah, di dinasti terbesar di Tiongkok itu ada 9 teman-teman. Ada kelabang raksasa Pak. Masuk ke dalam itu. Masuk kelabang, masuk merah-merah tadi di akar jagung terus masuk ke sana. Jadi ternyata di tengah-tengah jagung ini banyak kelabang Pak ya. Iya. Sama kalajengking Pak ya. Iya. Kelabang sama kalajengking juga kita harus waspada. Teman-teman harus pakai sepatu semua ya. Pakai sepatu semur Kita harus tetap waspada Tetap waspada di sini. dan berhati-hati. Nah, teman-teman di sini ada sebuah gundukan misterius penuh dengan boulder atau lumpang batu gundul. Nah, batu gundul. Coba kita taruh di sini dulu ya. Fragmen-fragmen Tiongkok ini. Coba di sini ini ada. Loh Pak, sangat rimbun Pak di sini Pak. Dan pohon-pohonnya apa namanya? Batu-batuannya itu sangat aneh. Sebuah batu sungai atau batu gundul atau boulder itu kemudian ditumpuk sedemikian rupa di area ini. Nah, ini mungkin butuh teman-teman metal detektor mungkin ya Pak ya. Nah, tapi sekarang kita coba sejarah saja, kita eksplorasi dan kemungkinan ada banyak hal di area ini semacam. Lah, ini Pak, teman-teman mungkin bisa ditunjukkan ini Pak ya. Apa ini Pak? Ya itu. Bukan Pak. Iya. Mana Pak? Sulit juga ya, banyak sekali artefak-artefak yang tertimbun di sini Pak ya. Iya. Sulit Pak ini, ditutupi Pak ya. Tertutup oleh. Nah teman-teman, nah di area ini, coba ini ada semacam keramik yang sangat tua teman-teman ya. Warnanya itu sangat telur asin ya, telur asin. Ini sebagai bukti jejak-jejak di sini ada peradaban besar dan kemungkinan harta karun itu masih terpendam di dalam tanah. Nah ini ada umpak. Nah kita menemukan
umpak batu raksasa teman-teman. Jadi kemungkinan ini dibalik teman-teman. Jadi ini ada umpak batu, bisa kita kenali ya. Umpak batu ini. Oh iya terbalik. Nah terbalik ini umpak batunya ini. Namun bisa kita kenali umpak batu ini kemungkinan segi 8 ya. Jadi ini sisi satunya segi 4 gitu. Namun pada sisi pojoknya itu dibuat juga dipapras ya atau dikepras sedemikian rupa. Berarti ini umpak namun sebagian masih terpendam di dalam tanah Pak. Coba kita lihat di yang lainnya Pak ya. Iya. Nah ini. Nah kemungkinan ini memang ladang jagung. Teman-teman waspada, ladang jagung ini sebenarnya tidak hanya jagung tapi juga kelabang sama kalajengking itu banyak teman-teman. Nah ini kita harus bersihkan di area ini Pak. Ini banyak juga teman-teman. Di atas ini Pak, di atas mak belukar ini kalau ada umpak batu satu biasanya ada 4, ada 6, ada 8 ya, atau bahkan ada mungkin 12 umpak batu dan lain sebagainya yang ada di area ini ya. Dan ini sekarang masih tertutup oleh semak-semak belukar dan timbunan-timbunan apa ya, timbunan-timbunan. Nah ini nih teman-teman, ini teman-teman. Nah di sini ada yang sudah terangkat ke permukaan loh, kelihatannya ada goresan-goresan tertentu. Apakah huruf Jawa kuno Pak ini Pak ya? Nah, ini teman-teman. Nah jadi semak-semak belukar ini ada salah satu yang terangkat ke atas. Mungkin diangkat oleh warga ya. Nah ini. Jadi umpak batu ini ternyata bagian atasnya seperti silindris atau lingkaran ya. Namun sebenarnya segi 8. Namun beberapa yang sudah aus ini artinya di sini memang ada jejak-jejak peradaban leluhur kita berupa kemungkinan mandapa ya. Jadi misalnya dalam relief Partayatna ya, Partayatna itu adalah Arjuna sedang duduk di mandapa, yaitu 4 umpak, kemudian tiang-tiang kayu mandapa dan di tengah-tengah itu ada semacam geladak ya, geladak kalau dek kalau kapal itu ya, geladak atau lantai dari kayu. Di situ kemudian Punta dan Kertala atau pengiring ya atau Ponokawan itu tidur di bawah di tanah kemudian beralaskan tikar, sedangkan Arjuna tidur di atas mandapa ya, dengan terlihat sekali umpak-umpak itu ada 4. Partayatna sebenarnya berkisah antara Arjuna dalam perjalanannya menuju pertapaan Indrakila. Dalam perjalanannya ternyata kelelahan pada malam hari ini pada malam hari ini harus istirahat. Di dalam hutan itu ternyata ada wana asrama khusus perempuan. Jadi di sini ada berarti pada masa kerajaan Majapahit itu ada asrama-asrama khusus perempuan dan asrama-asrama khusus laki-laki. Dalam cerita Partayatna ini Arjuna atau Parta itu sebenarnya nama kecil dari Arjuna. Itu kemudian bersandar tidur gitu ya, tapi tidak bisa tidur karena di alam pegunungan seperti ini udaranya sangat sejuk. Dan ternyata itu kemudian ada siswa dari pertapaan perempuan tersebut mendekati Arjuna, hendak mengajak bercinta atau berselingkuh. Tapi sebenarnya siswa ini dikiting atau diintip oleh kepala asrama ya, seorang mahapertapa atau mahayogi atau maharsi ya. Dan Arjuna tersebut ternyata sangat bijak. Ketika diajak bercinta oleh siswa perempuan ini, Arjuna mengatakan, kamu masih siswa dalam sebuah asrama pertapaan, tidak seharusnya berbuat yang tidak senonoh seperti ini. Begitu juga aku atau Partha atau Arjuna ya, itu mengatakan, saya pun hal ini melakukan perjalanan suci untuk menuju pertapaan. Sehingga melakukan hal itu merupakan dosa besar. Dan ternyata hal seperti ini itu diintip oleh kepala asrama. Akhirnya kepala asrama tersebut, siswa juga menyadari kesalahannya dan kembali ke tempatnya. Kepala asrama yang sedang mengintip tadi menemui Arjuna dan memohon maaf. Betul apa yang dikatakan Anda, wahai Partha, nama kecil dari Arjuna. Sesungguhnya memang para siswa yang tidak senonoh ini sesuatu yang tidak terpuji, kita mohon maaf. Ini salah satu kemudian bentuk ya mandapa atau wana asrama. Kemungkinan kali ini kita menemukan salah satu jejak wana asrama itu tersebut. Semacam mandapa yang dibina oleh maharsi, mahapertapa atau mahayogi dengan murid-muridnya. Entah ini murid asrama perempuan atau asrama laki-laki. Dan memang bentuk-bentuk seperti ini itu tidak bisa dipungkiri dalam pola sejarah atau histori di masa lalu 700 tahun silam. Dan ternyata di dekat sini sekitar 200 meter sudah muncul ya pesantren
yang merupakan kelanjutan dari pecantrikan atau pecantrik atau sastri ya. Dan ini merupakan sebuah kelanjutan dari sistem pendidikan era Kerajaan Majapahit tentang wana asrama. Artinya pola-pola sejarah di masa lalu, sebuah lingkungan di masa lalu, jika kemudian ada peristiwa sejarah atau ada tempat-tempat yang strategis di masa lalu ya, ini kemudian akan muncul di tahun-tahun yang akan datang. Ini sesuatu yang menjadi pola sejarah. Nah ini umpak yang sangat besar ini. Jadi kita akan mendapati dan kita akan sangat optimis kalau lokasi ini dipilih oleh leluhur di masa lalu, artinya memiliki tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang suci, baik dari segi teknis, strategis, maupun dari segi magis dan religius. Karena leluhur kita dalam memilih tempat tidak hanya mempentingkan aspek strategis saja, misalnya dekat dengan sungai, dekat dengan makanan, hutan, tapi juga kondisi-kondisi magis itu juga diperhatikan ya. Semoga kemudian bermanfaat dan tidak bisa dipungkiri suatu saat nanti di lokasi ini akan berkembang kembali.